Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan selamat malam. Bapak dan Ibu dosen yang kami hormati, serta teman-teman sekalian yang berbahagia, puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini. Selamat datang dalam acara pelatihan digital marketing penerima hibah program pembinaan mahasiswa wirausaha Cacips Keripik Pisang 1 kemasan 3 varian rasa yang merupakan salah satu rangkaian seminar online sebagai salah satu program pembinaan mahasiswa wirausaha 2022. Acara ini dapat disaksikan secara daring melalui virtual Zoom meeting yang juga disiarkan dan direcording melalui kanal YouTube Universitas Muhammad Tamrin. Sebelum memasuki acara, perkenalkan saya Nabila Diva Iksani sebagai MC dan moderator pada acara malam hari ini. Baik, Bapak dan Ibu hadirin, pesatnya perkembangan teknologi digital dan juga akses internet menghadirkan inovasi dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang wirausaha. Pemanfaatan inovasi yang ada sesuai dengan implementasinya dapat memperkuat dan memperluas dalam wirausaha, yaitu dengan pemanfaatan digital marketing. Bapak dan Ibu hadirin, seminar kali ini kita mengangkat tema pelatihan digital marketing program penerima hibah program pembinaan mahasiswa wirausaha. Acara hari ini dihadiri oleh dosen pembimbing kami, yaitu Ibu Nasri, Sarjana Terapan Magister Kesehatan yang kami hormati. Sebelum memasuki acara, saya akan membaca susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan CV pemateri, yang keempat paparan materi, yang kelima dilanjut dengan sesi tanya jawab, yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir penutup. Baik, para hadirin semua, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Selanjutnya, acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin diharapkan untuk memposisikan agar duduk tegak.
Untuk selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri dari Bapak Ajat Rosadi. Memiliki nama lengkap Bapak Ajat Rosadi yang alamatnya tinggal di Cikampek, Karawang. Dengan pengalaman lebih dari 6 tahun, project manager yang berkomitmen di lingkungan kerja, yang sibuk dan memberikan dukungan dengan standar tertinggi, mampu menangani rata-rata 8 proyek dalam 1 tahun, dan ingin meningkatkan kemampuan interpersonal di bidang entrepreneurship. Pengalaman kerja dari Bapak Ajat tadi yaitu di PT Daya Mitra sejak 2013 hingga 2019. Bekerja sama dengan tim yang terdiri dari karyawan head office dan karyawan lapangan untuk menyelesaikan proyek tepat waktu dan profitable. Juga bertanggung jawab untuk mencapai target mendapatkan proyek selanjutnya. Tanggung jawab utamanya yaitu membuat rencana proyek, mengalokasikan pekerjaan kepada tim, melakukan kalkulasi anggaran, mitigasi masalah kritis, memonitor perkembangan proyek sesuai blueprint, dan membuat laporan. Entrepreneur yang dimiliki saat ini, sebagai owner Siti Nusantara sejak 2019 hingga saat ini. Pendidikan dan kualifikasinya yaitu di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komunikasi Nusa Mandiri, jurusan Sistem Informasi sejak 2010 hingga 2015. Dan keahliannya yaitu organisasi, teknologi informasi, dan komunikasi. Berikut demikian dari kurikulum vitae dari Bapak Ajat Rosadi. Untuk acara selanjutnya, kita masuk pada acara pemaparan materi pelatihan digital marketing program pembinaan mahasiswa wirausaha Cacip Kertik Pisang 1 kemasan 3 varian rasa yang akan disampaikan oleh Bapak Ajat. Untuk Bapak Ajat, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan, kemudian waktu teman-teman juga, waktu Bu Nina khususnya. Sebelumnya saya pribadi mohon maaf karena harusnya kan kegiatan ini dilakukan sekitar sebulan lalu ya, kurang lebih. Berhubung kesehatan saya juga sedang terganggu, jadi terpaksa saya undur-undur terus. Dan hari ini alhamdulillah bisa kita laksanakan. Rekan-rekan semua juga sudah paham ya digital marketing itu seperti apa. Mungkin tanpa kita sadar juga selama ini kita sadar atau tidak sadar hampir tiap hari melakukan digital marketing. Contohnya apa? Story WhatsApp atau story di media sosial lainnya. Baik mempromosikan diri ataupun mempromosikan produk kita. Jadi artinya digital marketing ini adalah strategi atau upaya untuk memasarkan atau mempromosikan produk melalui segala jenis media digital, baik melalui internet ataupun jaringan lainnya yang saling terhubung. Catatannya adalah saling terhubung ya. Jadi pada saat kita tidak ada koneksi atau interkoneksi, artinya kita tidak bisa melakukan aktivitas tersebut. Kemudian dengan banyaknya media digital di sekitar kita, sudah jelas bahwa digital marketing adalah cara pemasaran yang sangat efektif. Karena memang kita tidak perlu melakukan usaha lebih seperti misalkan kita keluar atau langsung menawarkan produk kita. Cukup hanya dengan satu tangan atau dengan satu handphone ataupun dengan gadget lainnya kita sudah bisa melakukan promosi. Dan juga banyak perusahaan, malah perusahaan-perusahaan besar melakukan hal serupa untuk memaksimalkan kampanye-kampanye mereka di dunia digital. Kemungkinan ada beberapa poin penting untuk kesempatan sekarang yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu manfaat digital marketing, yang kedua adalah strategi digital marketing dan penerapannya seperti apa.
Baik, yang pertama manfaat digital marketing, yaitu ada istilahnya menghapus batasan wilayah dan waktu saat memasarkan produk. Artinya kita hanya cukup di rumah atau tidak perlu berpergian seperti sebelum maraknya digital marketing untuk melakukan pemasaran atau penawaran produk kita. Dan ini bisa disesuaikan dengan target atau segmen pasar yang akan kita capai. Kita bisa bebas mempromosikan produk kemanapun dan kapanpun, baik dalam skala lokal, nasional, ataupun internasional. Kemudian sistem penjualan produk lebih cepat dan tertarget. Sistem penjualan produk lebih cepat dan sesuai minat konsumen. Saat kita memasang iklan, kita bisa menentukan kriteria orang yang akan kita targetkan sesuai dengan produk kita. Jadi kita tidak salah sasaran gitu kan. Kemudian lebih mudah membangun hubungan dengan konsumen. Jadi kita melalui digital marketing ini kita tidak perlu berhadapan langsung. Contoh, awal-awalnya banyak orang jualan di Facebook, itu bisa langsung berinteraksi. Dan sekarang kan banyak juga marketplace yang bisa kita kunjungi kan. Kita bisa tawarkan, kemudian konsumen bisa langsung menanyakan kondisi barang, kesesuaian barang, termasuk harga. Jadi bisa langsung dilakukan tanpa kita harus pergi ke lokasi penjual atau ke lokasi tempat transaksi. Oke, sampai sini dari teman-teman ada yang mau dikomentari? Mungkin saya izin bertanya, Pak. Kenapa ya, Pak, pemasaran di era digital itu lebih banyak diminati daripada pemasaran secara tradisional, Pak? Ya, kenapa banyak diminati? Tadi pertama kita tidak terbatas oleh ruang dan waktu mungkin ya. Kita di mana kayak misalkan sekarang saya jual keripik online minimal melalui marketplace, salah satu contoh misalkan Tokopedia. Mungkin nanti Mbak Ragil bisa pesan langsung dari Jakarta, kemudian saya kirimkan melalui delivery atau kurir, beberapa hari kemudian sampai. Itu kan sangat simpel ya gitu. Dibanding tidak adanya digital marketing, kita belum tentu tahu kalau memang ada produk yang sedang kita cari. Tahun-tahun saya zaman sekolah itu saya mau beli sandal gitu, fashion atau baju atau celana, itu kalau nggak ke Jakarta atau ke Bandung, itu kan effortnya luar biasa. Sedangkan saat itu kendaraan pun tidak seramai sekarang, belum ada yang namanya taksi online atau apa. Jadi memang ada keseruan tersendiri karena kita mengunjungi tempatnya kan. Tapi kalau kita bicara waktu atau sambil kerja, sambil belajar, sambil kuliah, itu kan kita bisa efisien gitu kan dari sisi waktu. Begitu. Berarti kurang lebih ya. Kenapa banyak diminati saat ini? Ya kita juga sadar tidak sadar kan sedang berproses di lingkungan digital marketing. Apapun yang kita tawarkan. Baik, dilanjut. Kemudian ada kesempatan personalisasi produk sesuai karakteristik konsumen. Nah, ini menurut saya sangat menarik ya, menarik. Misalnya kita jualan handphone sendiri kan terbagi menjadi dari beberapa merek, kemudian harga ya. Itu kan secara tidak langsung menentukan level. Contoh iPhone bisa dibilang secara tidak langsung membentuk karakter atau personalisasi seseorang dibanding pemegang handphone lainnya.
Artinya pada saat kita jualan iPhone, itu kita sudah secara tidak langsung sudah membidik pasar yang tepat. Karena hanya di kalangan tertentu, pertama jelas uangnya ada, kemudian ada di lingkungan yang bisa dibilang eksekutif gitu kan. Kemudian relasi gitu kan. Jadi bisa mengklasifikasikan karakteristik. Mungkin mohon maaf dibanding dengan apa yang sekarang Xiaomi atau apa yang di bawah ya, mungkin juga kelasan Samsung ada yang di bawah. Itu sangat jelas beda. Artinya si si penjual bisa langsung mempromosikan secara online itu tepat sasaran. Atau contoh misalkan kita titip endorse ke influencer atau public figure yang jelas-jelas orang tersebut memang ada di lingkungan yang eksekutif. Begitupun juga untuk produk lain, misalkan kendaraan. Kita kan tidak bisa memasarkan mobil kelas Ferrari di kalangan kelasnya Agya gitu kan, tidak bisa. Gitu. Jadi kita bisa langsung mengkelompokkan atau langsung membidik klaster gitu kan. Kemudian mendapatkan profit dalam waktu singkat. Ya, bisa ya, sebetulnya itu bisa ya, bisa tidak ya. Artinya tergantung kita serajin apa untuk jualannya gitu kan. Mungkin bisa dibilang langsung itu karena online langsung transfer mungkin lebih instan dibanding kita harus datang ke pasar dan jualan di bukan online lah, bukan digital gitu kan. Nah, ini adalah manfaat dari digital marketing itu sendiri. Ada sekitar 5 poin. Sebelum dilanjut mungkin ada lagi yang ditanyakan atau ada tambahan dari teman-teman supaya kegiatan kita lebih berwarna aja ya, lebih ini. Mungkin ada teman-teman yang ingin ada masukan atau pertanyaan. Sorry Mbak, agak ini soalnya. Mungkin dari ini ada Mbak Linda, ada siapa lagi? Yang tadi yang Mas itu sedang ini ya. Ada Mbak Ananda Parika, mungkin ada ininya. Ada tanggapannya. Mungkin saya ya Pak, izin bertanya lagi, mohon maaf banyak tanya. Contoh mudah membangun hubungan dengan konsumen tuh apa ya Pak? Bisa kasih contoh bangun hubungan dengan konsumen tuh gimana tuh Pak maksudnya? Misalkan gini, zaman dulu kita kan kayak kita contoh misalkan belanja ke warung ya. Belanja ke warung itu kan misalkan saya ke misalnya gini, pada saat kita belanja ke warung langsung, apalagi itu warungnya kita nggak kenal ya, misalkan udah beli roti, udah selesai gitu kan, tanpa ada data yang saling record. Nah, beda halnya dengan kita belanja online atau menggunakan digital. Contoh misalkan kita order melalui Tokopedia. Sebelum kita melakukan transaksi atau aktivitas di dalam marketplace tersebut, itu kan kita memasukkan data. Ya paling sederhana mungkin nomor handphone atau email. Mereka simpan database kita, mereka simpan data kita. Kita kemudian belanja, sudah selesai sampai di situ. Nah, untuk si penjual bisa memanfaatkan data tersebut, misalkan pada saat promo-promo secara personal. Siapa yang nggak pernah mendapat pesan langsung dari si penjualnya gitu kan. Misalkan kita nge-follow toko A tersebut menjual skincare misalnya. Pada saat si toko A tersebut mempunyai produk baru, itu langsung secara personal bisa direct message ke kita gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Kalau zaman dulu kan nggak bisa.
Kita beli, misalkan saya jalan ke Jakarta beli baju di Tanah Abang, ketemu abang-abang, bang beli kaos, udah selesai sampai di situ kan. Mereka nggak bisa jaga relationship-nya gitu kan. Nah itu sebetulnya ada ilmu tersendiri namanya CRM ya, Customer Relationship Management. Itu luas ya sebetulnya, tapi secara garis besar kurang lebih seperti itu gambaran gampangnya supaya mudah dipahami gitu kan. Perusahaan kecil ataupun terutama perusahaan besar sekarang melakukan itu. Kemudian merambah dari tadi nomor handphone, melalui SMS, kemudian ke email, sekarang yang lebih mudah ke WhatsApp, ke akun-akun marketplace, itu kurang lebih. Itu Mbak. Ada lagi? Atau mungkin lebih ke perhatian ya pada saat pernah mungkin di email atau apa diucapkan selamat ulang tahun oleh salah satu marketplace atau sosial media yang kita pakai. Ada yang pernah ngalamin? Itu kan bentuk hubungan juga gitu kan, perhatian mereka terhadap konsumennya. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena data kita sudah diserahkan ke mereka. Contoh ya tanggal lahir kan semua wajib memasukkan itu. Otomatis kan hari lahir kita, ulang tahun kita kapan, mereka tahu. Secara sistem sudah mereka atur. Kemudian pada saat jatuh di tanggal hari lahir kita, mereka langsung secara broadcast mengirimkan pesan ucapan selamat ulang tahun. Jadi tidak hanya berupa atau melulu soal jualan atau produk. Dari sisi personal pun kadang bisa dimanfaatkan gitu. Jadi misalkan nanti siapa namanya Cacip udah besar, sudah punya sistem yang baik, kemudian kita punya marketplace sendiri secara digital atau punya website sendiri untuk jualan, itu kita bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan hal seperti itu. Jadi setiap pembeli yang membeli produk kita ke website atau ke marketplace kita, otomatis mereka menginputkan data. Nah, data-data tersebut bisa kita manfaatkan sebagai untuk membangun hubungan dengan konsumen. Itu Mbak. Ada lagi? Oke Pak, sudah cukup jelas Pak. Oke, kalau manfaat di dalam arti dirasa sudah paham, ya saya harap sih teman-teman sudah bisa minimal dari uraian yang selain slide ya, itu bisa dibaca kembali secara basic ya. Mungkin kalau memang mau lebih luas teman-teman bisa cari sendiri, itu kan juga banyak di internet ya kalau memang mau per poinnya. Contoh misalkan yang kenapa bisa lebih mudah membangun hubungan dengan konsumen itu lebih banyak sebetulnya pembahasan, lebih terperinci dan lebih detail. Mungkin ke cara-caranya, tools apa yang dipakai itu ada. Kalau sudah, kita next slide ya ke jenis digital marketing. Mbak Aragil, tolong di slide berikutnya. Oh sorry, strategi ya, masuk ke strategi. Langkah awal yang tadi kita ini ya, manfaat gitu kan, sebelum kita memutuskan untuk berbisnis atau menjadi entrepreneur di dunia digital, kita sudah paham ya manfaat secara garis besar. Kemudian kita harusnya bisa menganalisis, bisa nggak kita lanjut gitu, kalau memang mau serius di entrepreneur yang memanfaatkan digital marketing tersebut. Kemudian strategi digital marketing berikut penerapannya. Ada banyak sebetulnya, dari mulai yang paling awal sekali sebelum ada semacam WhatsApp, marketplace juga belum booming, itu sudah dilakukan digital marketing. Intinya pada awal internet itu ada. Di awal saya kuliah, berhubung saya di IT, pada saat itu dosen mengenalkan e-commerce. Jadi intinya menjelaskan dulu, nanti kita akan, beliau bilang, nanti kita akan beralih dari jualan konvensional ke
e-commerce gitu kan. Nah, sebagian besar dari kami tidak percaya gimana, apakah ditipu apa enggak gitu kan. Nah, ternyata sekarang kan malah 90% kan dari 50% lebih pengguna internet di dunia ya 90%-nya sudah melakukan itu, sudah melakukan transaksi secara digital gitu kan. Nah, strateginya apa? Yang pertama itu ada search engine marketing atau search engine optimizer. Jadi strategi biasanya di awal itu sebelum ada marketplace, kita membuat toko online. Kalau teman-teman ingat ada toko bagus, ada yang tahu toko bagus? Sekarang OLX, dulu namanya toko bagus. Nah, itu setingkat saya yang buat ya. Dulu juga saya pernah buat namanya toko gaul, tapi alhamdulillah nggak lanjut. Mungkin kalau lanjut bisa sekelas OLX atau Tokopedia seperti sekarang gitu kan. Itu. Trik yang karena penggunaan Android masih jarang pada saat itu, jadi kita benar-benar memanfaatkan search engine-nya internet. Contohnya Google. Dulu Yahoo masih banyak orang pakai. Teman-teman tahu Yahoo, yahoo.com? Nah, kalau tahu itu dulu 11-12 sama google.com. Kemudian ada Bing. Ada kalau Facebook mungkin belakangan ya datangnya gitu kan. Banyak search engine yang mirip, yang serupa dengan google.com. Nah, jadi toko online atau e-commerce yang dibuat oleh para pelaku entrepreneur itu memanfaatkan search engine karena bentuknya website, bukan seperti sekarang apps gitu kan, app di Android atau di Apple gitu kan. Nah, jadi yang dimanfaatkan itu search engine-nya atau mesin pencarinya. Salah satu teknik yang dilakukan adalah search engine optimization atau SEO. Paling mudah dipahami seperti ini kira-kira. Di dalam konten website, apapun websitenya maupun termasuk e-commerce, itu ada yang namanya konten. Isi itu kan salah satunya adalah judul atau deskripsi dari konten tersebut. Nah, kita di dalam backend atau administrator halaman admin itu kita tentukan keyword atau kata kunci apa yang bisa kita tentukan sehingga orang kalau mencari dengan kata kunci tersebut yang berkaitan dengan nama website kita atau konten kita itu langsung muncul di halaman pertama mesin pencari. Contoh misalkan kita nyari namanya Febriana Ragil. Febriana Ragil ini nama website yang menjual produk skincare. Kemudian di dalam kontennya atau salah satu deskripsi produk ada misalkan obat penghilang jerawat Febriana Ragil. Nah, saya mau ketik Febriana, mau ngetik Ragil, mau ngetik obat jerawat. Kalau optimisasinya sudah dipasang atau kita terapkan, itu paling tidak di halaman pertama, biarpun nggak paling awal, itu akan muncul. Beda lagi dengan asal-asalan bikin website, ada asal bikin aja. Kita nggak tentukan, misalkan apa sih judul yang kira-kira orang banyak cari, keyword apa sih gitu kan, kata kunci apa, atau isian apa sih gitu yang banyak orang cari. Itu akan sulit, mungkin di halaman beberapa, sedangkan orang paling banyak, coba teman-teman berapa sih kalau misalkan mencari sesuatu di Google itu sampai halaman berapa sih yang kita pilih? Mungkin 2-3 udah selesai, kita cari lagi kan gitu. Tapi dengan search engine ini memaksa algoritma mesin pencari supaya website kita atau konten kita bisa ada di halaman pertama, minimal halaman pertama, biarpun nggak paling atas ya, syukur-syukur biasa paling atas. Oke, sampai sini mungkin ini terlalu teknis ya teman-teman, terbayang ya maksudnya ya, bayang ya. Kalau memang ini kita lanjut
Kemudian ada lagi yang namanya PPC atau pay per click. Sekali klik kita dibayar. Maksudnya bagaimana? Untuk menarik calon pelanggan atau calon apa namanya tuh pembeli gitu, karena minimal pengunjung lah ya, pengunjung website kita itu kita biasanya memancing dengan iklan di halaman web kita, dengan catatan iklan tersebut pada saat kita klik itu kita akan mendapatkan bayaran. Atau dengan kata lain, si pemilik website sewa iklan gitu kan kepada website-website yang sudah lebih lama trending, lebih lama ada gitu. Misalkan saya bikin website Cacips gitu kan. Kemudian saya memasang iklan di websitenya yang orang banyak akses, berita misalnya di website berita misalkan tempo.com ya, apa.id itu. Nah, kan biasa sih halaman website kan suka ada banner-banner. Nah, saya bisa pasang iklan di sana. Gimana cara pembayarannya? Itu pay per click. Jadi pada saat orang mengklik website kita, kita yang bayar ke websitenya Tempo. Jadi semakin banyak diklik sama pengunjung, biarpun bukan di website kita langsung, lama-lama search engine itu akan merekomendasikan karena trafficnya naik terus kan. Nah, itu untuk PPC. Oke, sampai situ ada yang ditanyakan terkait dengan search engine marketing. Jadi ini strategi menggunakan search engine. Kurang lebih seperti itu. Kalau ingin gratis kita maksimalkan SEO-nya gitu kan. Artinya Pak, kita harus kreatif membuat kata kunci, membuat isi konten, kemudian gambar. Atau kalau memang kita males, gampangnya ya udah kita pasang iklan deh di website yang sudah terkenal gitu kan. Jadi orang pada saat berkunjung ke, mungkin sampai sekarang contoh misalkan Tokopedia, sekelas Tokopedia atau Lazada sekalipun, itu masih nempel banner di websitenya orang yang sering kita akses. Misalkan ada di apa ya, website berita lah banyak ya kan, misalkan di kompas.com itu pasti salah satunya ada bannernya Tokopedia. Nah itu salah satu strategi mereka selain mengandalkan SEO, search engine optimizer. Oke, mau dilanjut apa mau ada yang ditanyakan dulu? Lanjut ya. Nah kemudian kita bisa memanfaatkan influencer atau affiliate marketing. Nah ini yang menarik khusus afiliasi ya. Kemarin kan ada berita afiliator yang ditangkap. Nah itu sebetulnya luar biasa ya, orang tersebut bisa membranding produk atau menginfluence orang-orang supaya ikut bergabung kepada produk yang si influencer itu gunakan. Tahu ya yang kasusnya Binomo, kasusnya trading. Itu sebenarnya kalau kita lihat sisi positifnya luar biasa. Itu kan dia bisa ngajak orang sampai mungkin hampir seluruh Indonesia ya, kalau di Indonesia doang. Hampir yang notabene orang pengen instan mencari uang jadi ikut ke sana gitu kan. Tapi akhirnya apa? Rusak gitu kan, malah bangkrut gitu. Itu sisi negatifnya. Tapi secara influencer luar biasa. Nah mungkin ini kalau untuk influencer teman-teman sudah sering banyak dengar ya. Kita bisa bisa nitip ke artis atau influencer yang sudah terkenal. Nah ini namanya afiliasi marketing. Atau juga affiliate secara tidak langsung. Misalnya kita punya websitenya kita isinya adalah
storytelling. Kita punya cerita, kita tuangkan ke blog gitu kan. Kemudian blog kita ramai dikunjungin orang. Itu juga kita bisa bermitra, berafiliat dengan produk-produk, contohnya misalkan kalau yang berhubungan sama website, misalkan penyedia hosting, penyedia layanan website. Jadi kita bisa bermitra dengan mereka. Keuntungan seperti apa? Pada saat ada orang yang membeli produk yang kita iklankan, itu ada persentase untuk si pembuat website. Padahal kita sebetulnya nggak jualan, kita cuma cerita aja gitu kan. Misalkan Mbak Nabila punya blog storytelling, tapi banyak peminat gitu kan, tapi banyak pengunjung, trafficnya tinggi, itu otomatis sama perusahaan-perusahaan atau sama produk-produk yang sudah besar itu bisa dilirik. Salah satu strategi mereka juga. Atau dibalik posisinya, kita mencari blogger-blogger atau vlogger-vlogger yang sudah trafficnya tinggi, endorse lah, atau affiliate. Kalau menurut saya endorsement dengan affiliate kan berbeda ya. Kalau endorsement kan deal-dealannya di depan. Misalkan saya mau pasarin cacips atau keripik pisang dengan 3 kalau di Instagram itu story-nya tuh feed atau apa ya, 3 feed 5 juta misalnya, langsung dibayar di muka kan. Kemudian bedanya dengan affiliate itu kerjasama. Pada saat 1 bungkus keripik laku, kita bagi hasil. Untuk afiliator misalkan 60%, untuk pemilik produknya 40%. Kira-kira seperti itu untuk influencer atau afiliasi. Dan kalau teman-teman kemarin ada kasus besar ya, yang sampai anak muda punya uang kurang lebih 800 miliar hanya kerja sebagai afiliator gitu kan. Cuman caranya kurang baik. Jadi dianggap penipuan. Tapi luar biasa. Saya di sisi lain secara positif salut sama beliau gitu kan, marketingnya luar biasa, sampai bisa membujuk, menginfluence orang-orang hampir di seluruh Indonesia untuk ikut ke programnya mereka gitu. Dan uangnya luar biasa, dan yang bangkrut pun banyak gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Mungkin belum ada, Pak. Silakan dilanjut aja dulu. Kalau gitu, ke yang berikutnya ya, konten marketing. Nah, ini kita konten sambil jualan. Ini kan banyak banget sekarang nih. Dan saya perhatikan anak-anak kecil pun bisa gitu kan. Kayak misalkan siapa nih, Mbak Ananda Parika. Mbak Ananda Parika panggilan siapa? Nanda. Oke, berarti yang saya udah ketemukan Mbak Ragil, Mbak Nabila, Mas Yosia, Mbak Linda sama Mbak Ananda ini belum ya. Contohnya misalkan Mbak Ananda punya TikTok atau punya Instagram. Ya kan anak-anak sekarang kan gitu. Hey guys gitu kan. Saya punya ini nih gitu kan, punya produk apa gitu. Itu kan konten ya. Tapi secara langsung menawarkan produknya. Yaitu orang mau ada yang beli, mau enggak, udah jadi konten gitu kan. Atau disisipkan kontennya, misalkan temanya podcast ngobrol, kemudian ada meja, di meja itu kita simpan produk, nggak diomongin produknya apa, kita ngobrol aja, si podcaster itu ngomong aja, ngobrolin misalkan tentang kampus, misalkan kampus Tamrin ini seperti apa, ngobrol ngalor ngidul, tapi di mejanya itu disimpan produk yang mereka promosikan secara tidak langsung. Atau mungkin di blog juga bisa langsung spesifik menuliskan konten atau cerita, ditulis ya di blognya tentang salah satu produk secara langsung untuk dijual gitu. Kurang lebih konten marketing seperti itu. Dan sekarang banyak sekali ya, termasuk anak kecil pun udah bisa lah gitu, misalkan malah ada fasilitas live streaming
gitu kan, langsung live saat itu juga jualan dan langsung belanja. Kira-kira kayak orang kita buka lapak di pasar, orang datang ke pasar beli gitu, itu sudah mendekati ke konvensional. Tapi digital kita kan nggak ketemu langsung. Itulah kelebihan digital marketing. Oke, dilanjut. Ada email marketing ya. Email marketing ini sebetulnya sekarang sebenarnya kurang familiar ya dari zaman dulu juga. Karena apalagi dulu kan pengguna email itu sangat sedikit gitu kan. Sama seperti yang lain, ini kan mempromosikan hanya saja promo-promonya itu langsung datang ke email kita secara pribadi. Gitu. Beda lagi dengan kita misalkan di Instagram, pada saat kita scroll ada yang sedang trending mungkin muncul, atau yang sudah kita follow kebetulan jualan baru bisa kita lihat. Tapi kalau email itu sama personal seperti WhatsApp gitu kan, gitu. Jadi kadang saya juga heran kok bisa mereka pada awalnya ya, kok email saya banyak masuk promo-promo gitu. Ternyata contoh Gmail lah, dari Google itu kan menyediakan layanan Google Ads ya, Google Advertising. Jadi salah satu fasilitasnya adalah email. Jadi pada saat kita memasang iklan di Google Advertising, produk kita atau misalkan website kita otomatis diiklankan oleh Google kepada pengguna-pengguna Gmail yang lain. Makanya tidak heran sekarang mungkin teman-teman juga ngalamin ya, pasti ada aja kan selain email-email pekerjaan atau kuliah, ada di atas-atas itu kan ada logonya AD gitu kan. Itu adalah email marketing. Atau juga karena kita sudah pernah mendaftarkan atau berlangganan di produk tertentu, otomatis produk tertentu juga akan menawarkan gitu secara langsung ke email kita masuk. Tapi ini agak kurang familiar ya dari zaman dulu sebetulnya email marketing. Biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ya contoh Tokopedia, misalkan Traveloka juga masih sering mengiklankan di dalam email masuk. Sampai sekarang, mungkin kalau teman-teman sekarang buka email pasti ada tuh di atas tuh ads gitu kan dari apapun. Dan tuh biasanya luar biasanya itu mereka bisa bisa tahu gitu kan klasifikasi dari apa yang kita cari di handphone kita gitu kan. Biasanya kan kita sering searching tentang traveling, itu otomatis Traveloka itu masuk, atau sejenisnya tiket.com misalnya. Oke, sampai sini gimana sebelum dilanjut ke poin berikutnya? Pak, maaf izin bertanya. Silakan, Mbak. Untuk email marketing tuh strateginya apa saja ya, Pak? Strateginya gimana, Mbak? Iya. Diulang. Tadi kan ada untuk email marketing itu strateginya apa saja ya, Pak? Strategi email marketing. Ada banyak sebetulnya ya. Sebetulnya dari si pelaku bisnis itu sendiri, email marketing kan sebetulnya hanya media ya, media email. Nah, yang harus diperhatikan sebagai strategi adalah isi emailnya tersebut. Misalnya promo, kurang lebih sama lah seperti media yang lain gitu, hanya melalui media pengiriman email gitu kan. Misalnya kita tahu nih salah satu pelanggan kita pasti suka baca berita, di situ kan biasanya ada newsletter gitu kan, kita kirim berita ya, memang kadang nggak ada hubungannya sama produk. Contoh kalau misalkan teman-teman berlangganan salah satu provider internet, misalnya Press Media, ada yang Press Media kan. Nah, Press Media itu mereka salah satu strategi untuk kita selalu ingat dengan mereka itu, minimal ingat ya,
apalagi kita sudah berlangganan, itu melakukan pengiriman email secara berkala, isinya berita, tuh ya, berita yang berhubungan sama jaringan-jaringan internet. Kemudian kita bisa juga dengan pendekatan secara personal, misalkan secara berkala kita misalkan ke Mbak Ananda kebetulan sudah berlangganan ke produk saya gitu kan. Nanti di momen tertentu seperti ulang tahun, saya kirim email, perusahaan kami kirim email ke Mbak Ananda gitu. Kurang lebih sama lah kalau strategi. Kemudian inovasi dari isi email tersebut, paling tidak pada saat kita buka, paling nggak mau baca gitu kan, promo-promo, giveaway atau apa, itu juga masuk ke strategi. Tapi kalau untuk email marketingnya sendiri hanya wadah gitu kan, sama seperti media yang lainnya. Itu Mbak Ananda. Ada lagi? Sudah cukup, Pak. Baik. Kalau cukup, saya lanjutkan ke sosial media marketing. Ya sebetulnya sama ya, sosial media marketing, viral marketing, kemudian mobile marketing gitu kan. Sosial media marketing itu kita bikin konten di sosial media kita, contoh misalnya TikTok, Facebook, YouTube, apapun gitu kan, kita bisa promosikan. Atau juga bisa endorsement ke influencer yang sudah tinggi ininya, rating dan trafficnya. Gitu kan. Viral marketing ini yang unik ya menurut saya. Viral itu kan kadang kita nggak sengaja bikin konten kemudian viral. Ini ada saya satu contoh, mungkin nggak tampilkan videonya, cuman hanya suara ya. Saya rasa sih teman-teman ini tahu semua ya. Ini di Oke, dengar nggak? Ya, ada yang nggak dengar nggak? Siapa, saya tanya, siapa yang belum pernah dengar lagu itu? Siapa yang nggak pernah dengar? Apalagi yang main sosmed rajin ya. Yang senyum-senyum pasti tahu ya. Nah, itu kan sebetulnya nggak sengaja, kemudian viral. Nah, orang-orang yang peka terhadap itu, kemudian merepost atau mereupload konten tersebut sambil jualan. Contoh di TikTok, itu kan selain menampilkan video atau foto, mereka juga menampilkan musik gitu kan. Kita jualan memvideokan produk kita, misalkan Baragil lagi makan keripik ini kan di selfie sambil itu gitu kan. Tapi backsoundnya backsound itu. Karena sedang viral, otomatis masuk ke halaman-halaman pertama di media sosial tersebut gitu kan. Nah, untuk si konten kreatornya tersendiri, itu tadi saya cari tahu sebentar ya, ternyata beliau itu adalah orang Madura yang berjualan semacam cilor ya. Kurang lebih itu deh kalau nggak salah. Nah, sekarang luar biasanya apa? Setelah viral dengan kreativitasnya beliau, sekarang selain jualan itu juga beliau mendapatkan endorse banyak gitu dari produk-produk yang masuk supaya dipromosikan. Karena channelnya langsung naik, trafficnya, followernya langsung naik, viewernya langsung naik juga gitu kan. Nah, makanya kalau kita merasa kreatif, kemudian berpikir gimana nih jualan tapi kurang fasilitas, misalkan nggak punya tempat, ya udah viral aja, buat konten sekreatif mungkin yang positif, kemudian viral. Nah, setelah viral kita baru masuk ke penjualan kita. Itu mungkin banyak contoh, banyak lah yang viral-viral ya. Kayak kemarin yang unik lagi itu siapa ya yang mungkin teman-teman tahu kasus dukun ya, pesulap merah sama dukun. Nah, itu dimanfaatkan sama toko-toko yang jualan alat-alat sulap. Dengan hashtag pesulap merah, hashtag dukun, hashtag nama-nama pelakunya, nama-nama orangnya gitu kan. Karena hashtag itu kuat sekali untuk pencarian sesuatu gitu kan. Otomatis pada saat kita misalkan ngepost tentang keripik, tapi dikasih hashtag pesulap merah, karena pesulap merah itu namanya lagi viral, otomatis
foto keripik kita akan atau video keripik kita akan muncul juga, padahal nggak ada hubungannya gitu. Nah itulah kekuatan viral. Jadi kadang hashtagnya itu juga kita bisa manfaatkan. Misalnya sekarang hashtagnya siapa yang lagi viral, kasus apa, boleh aja misalkan biarpun nggak nyambung, misalkan kita jualan keripik, hashtagnya pesulap merah, bisa aja. Itu salah satu video kita yang padahal hanya menampilkan keripik itu ikutan muncul. Biasanya sih akan ada aja yang nyangkut, ini apa sih gitu kan, orang saya carinya ini tiba-tiba yang muncul keripik. Oke, sampai situ, sampai viral, ada yang mau diviralin nggak gitu maksudnya? Ada yang mau nanya? Apa mau diputar lagi sampai habis lagu yang tadi ini, biar pada semangat? Mbak Linda ada pertanyaan? Mas Yosea? Iya Pak, saya izin bertanya. Ya. Kelebihan viral marketing itu apa ya Pak? Kelebihannya ya tadi kadang yang namanya sedang viral gitu kan, kita ngekor aja, istilahnya ngekor ngikut gitu kan. Misal gini, yang viral tuh apa sih? Contoh Mbak tahu nggak yang viral apa sekarang? Saya sebagai contoh, Mbak Linda coba sebutkan yang Mbak Linda tahu. Yang contoh deh, yang sekarang lagi benar-benar viral, atau yang sebelumnya deh, contoh sebelumnya yang sudah sempat viral sekarang udah nggak ada lagi misalnya. Coba contohin, sebutin satu kasus, bukan jangan kasus lah, satu kejadian gitu yang oh ini viral banget gitu. Contoh deh misalnya lagunya si yang nyanyi di istana tuh siapa? Nama penyanyinya kecil tuh, anak kecil, Mbak Linda. Siapa Pak? Yang nyanyi di istana, yang lagu Jawa, yang kemarin lagi 17 Agustus kan ada anak kecil nyanyi di istana negara. Oh iya, siapa ya namanya? Namanya. Ada yang tahu nggak? Nah itu kan viral banget ya. Iya Pak. Nah, contoh misalkan Mbak Linda atau Mbak Ragil posting cacip di Instagram atau bikin video panjang di YouTube atau di TikTok video pendek. Namanya ya cacip aneka rasa misalnya gitu kan. Tapi di bawahnya kasih hashtag penyanyi yang sedang viral tersebut. Gitu. Itu manfaat dari viral. Kita memanfaatkan viral tapi dengan strategi apa gitu Mbak Linda? Nah, secara tidak langsung karena orang juga sedang banyak mencari hashtag tersebut, otomatis posting yang kita post karena kita menggunakan hashtag yang sama, otomatis tergabung dalam hasil pencarian orang-orang tersebut. Kira-kira seperti itu Mbak Linda manfaat. Ada lagi Mbak? Sudah cukup Pak, terima kasih. Nah, kemudian yang terakhir ya, mobile marketing ini sebetulnya agak lawas ya. Ini internet, SMS dan telemarketing ini biasa dilakukan oleh perbankan. Kita mungkin beberapa momen ditelepon sama bank ya, ditawarin kartu kredit atau apa, kemudian SMS, kemudian apa namanya, mungkin promo gitu kan. Nah, tapi sekarang sudah sangat jarang dilakukan ya untuk poin terakhir yang mobile marketing. Kemudian ada tambahan ini apa namanya, ada radio advertising. Ini ya di radio, kita ngiklan di radio. Mungkin kalau yang sekarang ada yang masih dengerin radio, masih ada nggak? Kalau saya sih udah nggak pernah denger radio ya. Dulu kan adalah iklan-iklan di radio, itu kurang lebih sama, hanya medianya yang berbeda gitu kan. Dan terakhir itu apa namanya, TV advertising ya, iklan-iklan di dalam TV gitu. Masih ada yang nonton TV sekarang? Saya sih prefer Netflix ya Pak. Nah, berarti kan nggak nonton TV kan? Iya. Pak TV-nya, si gadgetnya dijadiin Netflix ya, sama aja kan nonton di handphone. Nah, artinya yang poin kenapa nggak saya masukkan karena memang sudah jarang dilakukan. Dan TV sendiri juga biarpun masih ada, tapi ya tidak bisa bersaing dengan
YouTube ya terutama, atau sosial media yang sekarang lagi booming gitu. Karena si TV sendiri kan perbandingannya gini, kalau kita ngiklan di Facebook, ngiklan di YouTube, kalau nggak salah tuh YouTube sendiri yang per bulan 400.000, misalkan lagi mau iklan Cacep nih di YouTube, itu bisa. Kita bikin video pendek, kemudian kita iklan pakai video tersebut, nanti akan diiklankan oleh YouTube terus-menerus selama waktunya masih ada. Itu kurang lebih biayanya di 400 sampai 500.000. Nah, sedangkan TV itu belasan juta sampai dengan ratusan juta, tergantung durasi dan jam tayangnya kapan. Tapi kalau YouTube kan selagi similar terkait dengan si audiensnya, misalkan audiensnya demen makan nih, cari-cari makanan, nah otomatis iklan kita juga akan sampai ke audiens yang suka cari konten makanan gitu. Kurang lebih kira-kira kayak gitu. Nah, sampai sini saya rasa habis ya. Kira-kira dari awal sampai terakhir tadi, ada yang apa yang mau kita diskusikan atau ditanyakan dari teman-teman? Nah, terakhir thank you, udah habis berarti. Berarti pemaparan materi hari ini sudah selesai ya Pak? Ya, secara materi sudah selesai. Kalau memang masih ada yang mau ditanyakan atau ide apa gitu kan. Ini kan juga berhubungan sama nanti penjualan produk teman-teman ya, produk Cacep. Bisa nggak dari yang kita sampaikan ini, yang saya sampaikan ini, strategi mana yang tepat untuk kita lakukan? Kira-kira mau pakai telemarketing misalkan, barangin teleponin orang aja satu-satu. Mas mau Cacep nggak, Mbak mau Cacep nggak, pakai telepon, mau kayak gitu, atau apa yang bisa kita manfaatkan? Tuh, misalkan Mbak Nabila mau live streaming misalkan di YouTube gitu terus-terusan, atau di Instagram kan bisa, atau apa. Nah, dari apa yang sudah kita tahu, kemudian ditambah apa yang saya sampaikan, nah mungkin bisa tambahan ide supaya penjualan kita semakin bagus, baik gitu kan. Itu kira-kira teman-teman. Oke, baik Pak. Terima kasih atas penyampaian materinya. Karena untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin disampaikan. Langsung mengaktifkan raise hand-nya atau boleh bertanya di room chat yang tersedia. Boleh teman-teman yang ingin bertanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya Pak, kalau misalnya nanti kita misalnya untuk Cacep ini kita gunakan Shopee ya Pak, gitu. Itu kan juga menghubungkan komunikasi antar penjual dengan pembeli, betul ya Pak ya? Ya. Seperti yang tadi Bapak jelaskan, itu kira-kira worth it untuk ini gak sih Pak? Untuk kira-kira bagus gak sih untuk agar pendapatan kita itu naik, kira-kira seperti itu Bapak? Bagus enggaknya kembali ke riset ya. Makanya teman-teman kan tadi di awal kan ada lakukan dulu risetnya seperti apa, dari banyaknya strategi atau media di digital marketing, mana yang paling tepat gitu. Sebetulnya itu kan berarti kan salah satu marketplace ya, Shopee itu kan salah satu marketplace. Nah,
sekarang marketplace itu sendiri sebetulnya hanya wadah atau media kita display barang. Nah, balik lagi si Tokopedia, Shopee dan lain itu menyediakan iklan. Jadi kalau kita tidak mengiklan secara organik atau secara alami akan susah bersaing dengan toko-toko yang sudah lama dan ratingnya tinggi-tinggi. Nah, makanya mungkin bisa dibantu dengan iklan. Jadi didorong terus sama Shopee supaya bisa di halaman pertama. Nah, artinya pertanyaannya worth atau tidak, worth aja asal kita ada worth. Karena dimanapun kalau kita istilahnya numpang di tempat orang gitu, otomatis kita kan harus bersaing dengan orang lain gitu. Kalau saya rasa worth aja, yang penting ada upaya lebih, contohnya itu tadi memasang iklan. Kalau menurut saya, kalau misalkan ingin lebih efektif, katakanlah iklan ini kita belum saatnya karena biayanya besar misalnya gitu. Nah, dari teman-teman yang ada sekarang, sosmednya siapa yang paling banyak followernya, itu juga kan bisa ngebantu. Minimal posting lah link di Shopee-nya gitu kan di sosmed kita, misalkan di Instagram, misalkan Mbak Ananda ini followernya banyak misalkan, atau Mbak Linda followernya banyak atau siapa gitu kan, itu post aja terus menerus. Jadi bisa worth bisa enggak, tergantung upaya, karena itu sebetulnya tempat yang pasif ya, karena si itu sendiri tidak mempush produk kita kecuali kita menitipkan iklan ke marketplace tersebut gitu. Kayak di Google sekalipun, di YouTube yang lebih besar sama. Kalau misalkan kita hanya membuat konten, membuat blog, kalau kita hanya sekedar habis posting tinggalin, tidak dipromosikan sendiri, ya nggak akan jadi apa-apa. Jadi worth dan tidaknya balik ke kita. Itu Mbak. Oke Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Iya. Ya, cukup ya. Baik, karena untuk tanya jawab juga tadi segini di materi, berarti untuk sesi tanya jawab sudah cukup ya Pak ya. Baik, kalau begitu Mbak. Terima kasih yang sudah bertanya, dan terima kasih juga untuk Bapak Ajat yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Terima kasih teman-teman. Semoga pertanyaan teman-teman sudah bisa terjawab dengan baik ya. Oke, baik, untuk mengangkat ke acara selanjutnya, yaitu kesimpulan dari acara pada malam hari ini. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu bahwa digital marketing merupakan strategi pemasaran yang sangat dibutuhkan untuk era globalisasi saat ini. Karena lebih efisiensi modal, penargetan pasar lebih sesuai dan menjangkau hampir semua pasar. Dengan strategi marketing yang sudah disampaikan tadi ya Pak ya. Itu kesimpulan dari saya. Dan alhamdulillah sekarang acara demi acara telah dilaksanakan dengan lancar, dan saat ini kita sudah mencapai pada acara terakhir, yaitu penutupan. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Nina yang bersedia hadir pada acara hari ini. Terima kasih Bu Nina. Dan kepada Bapak Ajat yang sudah menyampaikan materi kepada kita semua. Terima kasih Pak. Semoga apa yang telah disampaikan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir hingga akhir acara. Baik, dengan berakhir hati, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama sebagai rasa syukur. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Nabila Faiksani, mohon maaf undur diri, mohon maaf jika ada salah kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik saya sendiri. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.